guys, this is Mommy Beluga Investing. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing. Video kali ini saya akan mencoba sesuatu yang sedikit berbeda ya. Video ini diinspirasi dari makan siang suami saya. Kali ini saya akan membahas McDonald Corporation dengan kode saham MCD atau MCD. MCD diperdagangkan di New York Stock Exchange. Ya, kesimpulan saya terhadap McDonald Corporation adalah satu, perusahaan ini ternyata sedang tumbuh loh. Oke, yang kedua, saya tertarik untuk mengkoleksi perusahaan ini, tapi belum jelas kapan dan gimana caranya saya mulai. Oke, gimana saya sampai ke kesimpulan seperti itu tadi? Ya, ikuti terus analisa saya ya. Kalau berkenan, silahkan subscribe karena itu berarti banget buat YouTube pemula seperti saya ya. Kalau ada yang punya komentar dan input yang dirasa membangun, jangan ragu untuk menyampaikan di kolom komentar ya. Itu kemungkinan membantu saya untuk mendapat perspektif baru sebagai pengingat kalau ada yang saya lewatkan, dan siapa tahu analisa saya jadi lebih bagus nantinya. Oke, seperti biasa disclaimer ya, video saya ini video amatir dengan riset yang amatir juga. Masih belajar ya, tujuan saya untuk membuat video ini adalah mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal banget. Oke, jadi jangan sampai dibully ya kalau analisa saya kemungkinan tidak kelihatan konsisten dari satu video ke video yang lainnya. Analisa saya kemungkinan berubah terus dan berubah ya, tergantung dari data yang saya punya, karena saya cuma mengumpulkan data yang tersedia secara publik. Oke, dan juga bisa berubah seiring dengan pengetahuan saya, karena saya masih belajar. Mungkin semoga akan tambah bagus ke depannya. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar apa yang saya kemukakan di channel ini. Jangan dianggap sebagai nasihat keuangan ya. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Kalau nanti sempat melakukan risetnya sendiri, semoga isi video saya ini setidaknya bisa bermanfaat, dan kalau ketemu sesuatu, boleh bagi dengan saya. Kita saling berbagi ya. Oke, kita mulai sekarang ya ke profil singkatnya. Oke, jadi McDonald atau lebih populer dikenal di Indonesia sebagai McD. Saya rasa nggak perlu banyak diperkenalkan lagi ya, semuanya cukup familiar ya. Jadi McD sendiri bisa ditemukan hampir di mana-mana di berbagai belahan dunia dan di berbagai kota di Indonesia. Mereka mengoperasikan restoran cepat saji atau fast food restaurant dan melisensikan franchise mereka ke pihak lain. Oke, McD pertama kali dibuka oleh Richard dan Maurice McDonald yang dikenal sebagai The McDonald's Brothers tahun 1940. Jadi ini perusahaan sudah lumayan tua ya. Oke, restoran awal mereka sukses sekali, perkembangannya semakin pesat setelah mereka mengadopsi model bisnis franchising. Model franchising dari McD disebut sebagai dianggap sebagai jasa dari Ray Kroc yang ada dimulai di tahun 1950-an. Oke. Nah, di sini saya perlihatkan di layar ya, logo McD atau McDonald dari berbagai masa. McD sudah banyak sekali dibahas di berbagai dokumenter, film, dan buku-buku. Jadi saya nggak akan membahasnya secara detail di sini ya. Kita sudah familiar ya, bisnisnya apa sih McD ini? Udah familiar banget juga ya. Wikipedia punya pembahasan yang lumayan panjang soal McDonald juga ya, kalau ada yang tertarik untuk tahu lebih banyak. Oke, untuk saya pribadi ya, yang bikin saya tertarik untuk mereview McDonald adalah setelah saya mengevaluasi pengeluaran keluarga saya berapa tahun terakhir. Jadi seperti yang saya sempat share, saya sempat bagi di video sebelumnya, saya berusaha melihat keuangan keluarga saya. Ya, di dalam usaha itu saya juga mengevaluasi pengeluaran keluarga saya berapa tahun terakhir. Saya ketemu ya, belanja keluarga saya per tahun di McDonald ini lumayan tinggi juga. Jadi saya tertarik untuk tahu ya, udah sering belanja. Jadi saya mikir, apa masuk akal nggak untuk jadi salah satu pemilik McDonald? Maksudnya punya sahamnya ya. Oke. Untuk melihat hal tersebut, mari kita lihat kinerja dari McDonald, EPS, dividen, PE, dan harga wajarnya. Ya, ini yang bikin saya mau lihat McDonald ya. Our family spending in McDonald ya, pengeluaran keluarga saya di McDonald. Oke, di sini saya plot laba per saham McDonald selama 14 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2006. Saya juga tambahkan garis hijau putus-putus untuk menandai level 0.
Laba per saham di bawah garis hijau putus-putus ini menandakan perusahaan mencatat kerugian di tahun tersebut. Oke, di grafik ini kita lihat laba McD atau McDonald punya tren yang meningkat. Setidaknya dari data yang saya punya di sini ya, sejak tahun 2006. Ada beberapa tahun di mana labanya sempat jeblok. Oke, yaitu di tahun 2007, 2014, dan tahun lalu, tahun 2020. Oke, rata ya, sering kita lihat kalau kita analisa saham tahun 2020 banyak perusahaan yang labanya menurun kemungkinan besar karena tahunnya spesial, tahun pandemi. Oke, saya tidak ketemu penjelasannya kenapa tahun 2007 labanya jeblok. Laporan tahunannya sayangnya tidak memberikan penjelasan yang pasti. Oke, lanjut kita lihat ya, adalah jebloknya di tahun 2014. Di laporan tahunan tahun 2014, Steve Easterbrook, yaitu CEO McD saat itu ya, memberikan penjelasan yang tidak terlalu spesifik ya, agak ragu gitu ya. Tidak ada penjelasan yang terlalu detail, kecuali dia menyebutkan kalau tahun 2014 itu adalah tahun yang mengecewakan. Di tahun 2014, omset penjualan McD turun sekitar 2% di semua bisnisnya. Ya, omset di Amerika turun sekitar 2,1%. Omset Eropa turun 0,6%, seperti kita lihat di layar ya. Saya tulis di sini, Asia Pasifik sama Timur Tengah atau Middle East dan Afrika turun 3,3%. Di tahun yang sama, Steve Easterbrook juga memulai perubahan besar-besaran di operasional McDonald. Tujuannya adalah menyederhanakan operasi dan meningkatkan efisiensi McDonald. Restrukturisasi operasi McDonald sepertinya manjur ya, karena laba perusahaan meningkat lagi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, seperti kita lihat di layar. Oke, ada hal menarik yang saya ketemu dari baca laporan tahunannya McDonald ya. Yang pertama adalah dari pernyataan CEO ke pemegang saham 2016. Di sana CEO menyatakan bahwa McDonald mengadopsi cara kerja yang bagus di suatu wilayah, diterapkan secara global, dan hal seperti ini sepertinya bikin operasi McDonald jadi makin efisien. Hal menarik yang lain adalah selama masa jabatan Steve Easterbrook sebagai CEO, laporan tahunan McDonald juga jadi sangat sederhana. Salah satu format laporannya adalah cuma hitam putih aja. Maksimum saya cuma ketemu satu grafik ya, jadi kelihatannya seperti ini ya. Laporan tahunannya kembali serasa ceria di tahun 2020, di mana mulai berwarna lagi, ya seperti kayak gini di itunya di covernya. Kembali warna bertepatan dengan pergantian CEO, di mana 2020 jabatan CEO-nya berganti ke Chris Kempczinski. McDonald melaporkan operasi mereka terdampak lumayan keras oleh pandemi. Dampak pandemi tercermin dari laba di tahun 2020. 2021 mulai memperlihatkan peningkatan kembali ya, seperti kita lihat di layar. Oke, jadi sebegitu ya pembahasan saya tentang kemampuan McDonald untuk menghasilkan laba dari tahun 2006. Oke, sekarang mari kita lihat seberapa banyak dividen itu yang dibagikan ke pemegang saham. Kita lihat sejarah dividennya. Ya, untuk melihat apakah pembagian dividen McDonald masuk akal, ya sekalian ya dengan sejarah dividennya, saya plot di sini 3 lapis informasi. Ya, yang pertama adalah jumlah dividen yang dibagikan ke pemegang saham selama 16 tahun terakhir. Di sini saya plot sebagai noktah tebal berwarna merah dihubungkan dengan garis merah tebal. Di tiap nokta-nokta merah saya tambahkan 2 keterangan yang di bagian atas itu jumlah dividen dalam dolar Amerika Serikat atau US dollar. Yang di bagian bawah adalah persentase dividen terhadap laba per saham. Sebagai perbandingan, saya tambahkan kembali EPS-nya. Ya, saya plot atau EPS atau laba per saham ya. Saya plot sebagai garis merah tipis. Oke, dari data di sini secara cepat kita lihat McDonald rajin membagikan dividen. Jumlah dividen per sahamnya juga meningkat secara teratur. Tidak peduli mau krisis ya. Tren dividen seperti ini tentunya bikin pemegang saham happy. Ya, persentase laba yang dibagikan sebagai dividen berkisar antara 35 sampai dengan 79,9% sejauh ini dari data yang saya punya. 2014
Oke, bukanlah tahun yang bagus buat McDonald, tetapi dividen yang dibagikan masih meningkat juga kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini bikin saya agak kurang nyaman, tapi nggak nyaman ya, nggak terlalu khawatir, tapi agak kurang nyaman sedikit. Oke, persentase dividen di tahun 2020 juga bikin saya agak kurang nyaman. Tapi kalau saya berpikirnya positif, oke, mungkin tabungan cash McDonald atau McD lumayan banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi saat krisis pun McD masih bisa mempertahankan tradisi membagikan dividen yang meningkat. Nah, dengan tren pertumbuhan dividen ini, mari kita lihat seberapa yield dari investasi di McDonald. Kalau kita taruh duit di McDonald, berapa kita dapat hasilnya? Oke, ini adalah hal yang cukup baru untuk video berbahasa Indonesia saya ya, yaitu melacak pergerakan dividen yield. Dividen yield adalah persentase dividen dibandingkan dengan harga saham. Yield ini bisa kita pakai sebagai patokan perbandingan lebih menguntungkan mana, taruh di saham kedua perusahaan ini atau di tempat lain, misalnya deposito. Di plot ini tiap nokta-nokta menandakan yield rata-rata dalam setahunnya. Dan seperti kita semua tahu kalau harga saham itu selalu naik turun, selalu bergerak. Jadi tiap nokta itu ada garis vertikal atau error bar ya. Kalau belinya pas harga rendah, yieldnya bisa lebih tinggi. Kalau beli sahamnya pas harganya lebih tinggi, jadi yieldnya lebih rendah. Oke, kita lihat ke layar sekarang ya. Kita lihat dividen yield McDonald menurun terus dari tahun 2009. Ya, hal ini sepertinya terjadi di mana harga per lembar saham McDonald meningkat lebih cepat daripada peningkatan dividennya. Dari tahun 2012, dividen yield McDonald jauh lebih kecil dari bunga deposito. Yang terakhir saya cek ada di sekitar 3-4%-an gitu ya. Oke, itu tadi apa yang kita bisa harapkan dari pemegang saham ya, hal-hal yang berkaitan dengan dividen. Selanjutnya seandainya saya tertarik, misalnya saya tertarik untuk beli sekarang ya, apakah harga saham McDonald ini masih sedang murah ya? Itu pertanyaannya. Oke, mari kita lihat harga wajarnya. Oke, seperti biasa untuk menilai harga wajar dari suatu perusahaan, di sini saya plot 3 lapis informasi. Yang pertama adalah pergerakan harga. Harga adalah informasi yang paling gampang dicari. Yang kedua adalah harga di PE ratio atau price to earning ratio 10. Di sini saya plot sebagai garis hijau putus-putus. Price to earning ratio adalah perbandingan antara harga dengan laba perusahaan. Kasarnya, angka price to earning ratio itu adalah harga sahamnya 10 kali lipat dari labanya. PE 10 ya, price to earning ratio 10. Dengan PE ratio 10 ini saya berharap akan balik modal dalam waktu 10 tahun. Nggak pasti sih, tapi kemungkinannya lebih besar daripada yang PI-nya lebih besar ya. Oke, secara konservatif saya anggap harga di bawah PI ratio 10 itu sebagai murah. Ya. Oke, ketiga, harga di PI ratio 15. Saya plot sebagai garis kuning, putus-putus. Saya anggap perusahaan sudah mahal kalau harga sahamnya di atas garis kuning ini. Oke, kita mulai bisa lihat ya seberapa mahal atau murahnya harga McDonald dari kalau dilihat dari PI rasionya. Keempat adalah harga di PI ratio 20. Saya plot sebagai garis merah putus-putus. Saya anggap harga saham sangat mahal kalau ada di atas garis merah putus-putus ini. Oke, jadi sekarang kita lihat harga saham McDonald masuk kategori yang mana? Oke, secara sekilas McDonald sepertinya perusahaan yang rada mahal sekarang. Sangat mahal ya sebenarnya sekarang ya. Kalau harga sahamnya meningkat lebih cepat dari peningkatan labanya. Harganya mulai menembus PI ratio 20 dari tahun 2010, seperti kita lihat di layar ini ya. Dan menembus PI ratio 20 di tahun 2016 ya. Oh, maksud saya sebelumnya PI ratio 15 ya dari tahun 2020 ya. Terus dari tahun 2010, sorry. Dan menembus PI ratio 20 di tahun 2016. Dari pengamatan saya dan pengalaman saya mengunjungi McDonald, saya rasa McDonald bisa digolongkan sebagai perusahaan yang sedang bertumbuh ya. Oke, tapi mungkin ini mahal ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, harga berapa yang masuk akal dan nyaman bagi saya? Ya. Oke, untuk melihat harga tersebut, jadi sini saya tambahan indikator harga nyaman versi Mami Beluga Investing versi saya. Berdasarkan laporan keuangan kuartal tahun 2021.
kalau saya pertimbangkan McDonald's sebagai perusahaan yang sedang bertumbuh, seperti saya bilang tadi ya, harga saham sekitar 177 sampai dengan 236 US dollar. Oke, hampir 2 jutaan, 2 ke 3 jutaan rupiah ya per lembar sahamnya, sepertinya masuk akal. Harga saham tersebut berkisar antara PE ratio 15 ke PE ratio 20. Mempertimbangkan harga saham sekarang, yaitu harganya 237 US dollar pada saat tanggal 27 Agustus 2021 saat video ini saya persiapkan. Harga sahamnya saya rasa ya mahal. Oke. Kepercayaan pasar terhadap McDonald's sepertinya lumayan tinggi, akan tapi saya masih belum sebegitu yakinnya ya, tidak seperti pasar ya. Oke, jadi kesimpulan saya untuk McDonald's. McDonald's sepertinya perusahaan yang sedang bertumbuh. It's a growing company, perusahaan bertumbuh. Walaupun walaupun umurnya sudah lumayan lawas ya. Oke, pasar punya high trust atau kepercayaan tinggi di McDonald's. Dan kemudian mempertimbangkan harga sahamnya sekarang, hati saya masih setengah-setengah, 50-50 ya, 50-50. Saya tertarik untuk mengkoleksi. Karena dia terus bertumbuh. Tapi saya belum yakin dengan harga masuknya. Mungkin saya telat ya, semestinya saya masuk beberapa tahun sebelumnya pada saat harganya tidak semahal sekarang dan dividen yieldnya masih lebih tinggi. Baiklah, begitu dulu video saya kali ini tentang McDonald's. Video pertama saya tentang saham Amerika, US stock ya. Videonya agak melenceng dari tren-tren sebelumnya yang saham di Indonesia. Makasih banyak sudah mampir. Bagi yang sudah nonton, jangan sungkan untuk meninggalkan komentar kalau sekiranya info yang saya bagi di sini berguna. Kalau berkenan, tolong subscribe juga ya. Sekian dulu. Bye.